Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, mohon ingatkan saya sekali lagi tentang bahayanya mengkhawatirkan segala sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Super, terima kasih Mas Givari. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang takut cacing? Ada? Takut cecak? Ada? Oke. Takut cecak tadi mana? Ini, coba berdiri. Nama siapa? Made. Besar mana cecak dengan dia? Bayangkan bangganya menjadi cecak melawan dia. Oh ya toh? Ada cecak kecil bilang, nih gua tunjukin, gua sakti banget nih, gitu. Made, lari. Itu takut. Takut itu tidak masuk akal dan menghalangi Anda menjadi pribadi yang seutuhnya. Kalau Anda takut. Yuk kita lihat meme-nya. Rasa khawatir menggunakan sebagian besar dari pikiran dan hati Anda untuk membesarkan rasa takut. Supaya apa? Semakin tidak masuk akal. Khawatir itu masuk akal. Kenapa tadi saya masih bisa logikakan? Kalau tidak lulus UN itu sekarang atau nanti? Nanti. Jadi kalau gitu khawatirnya kapan? Nanti. Itu baru khawatir loh ya. Tapi kalau Anda sudah takut UN, tidak ada nasihat yang bisa masuk. Jadi sebelum khawatir itu menjadi takut, jangan dipikirkan. Itu sebabnya don't worry, be happy. Itu loh, kalau begitu Anda khawatir, Anda membesarkan kekhawatiran menjadi rasa takut. Setelah itu tidak ada nasihat yang mempan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mendengarkan curhat kedua kita. Mbak Afifah. Suka bingung sama orang tua saya. Sebenarnya tuh UN sama ujian-ujian yang biasanya kayak ujian kenaikan kelas, itu tuh sebenarnya sama aja. Betul. Tujuannya tuh kan ulangan, mengerjakan soal, sama. Cuman kenapa dengan UN ini orang tua tuh selalu kayak terlalu ambisi banget, terlalu terobsesi untuk nyuruh kita belajar. Nggak seperti kayak yang kayak kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas kan paling nyuruh belajarnya yang nggak terobsesi mau UN lah ya. Itu di situ mungkin sebagian anak merasa kayak dirinya tuh kok kayaknya UN tuh berat banget gitu ya. Padahal enggak ya? Padahal tidak ya? Sebenarnya sih enggak, Iya, karena biasa saja. Ya, betul loh ya, lihat ini ya, kita lihat ya. Belum tentu loh orang tua itu berlaku lebih dewasa dari anak loh ya. Belum tentu loh, kedewasaan bukan masalah usia. Kedewasaan masalah pengendalian. Takut, tidak berperilaku takut, malas merajinkan diri, itu dewasa loh. Oke, tapi orang tua yang marahnya norak, pernah lihat gak itu? Gitu. Itu belum dewasa. Mungkin usianya, kedudukannya mungkin tinggi, tapi tidak dewasa. Kalau pengendalian dirinya lemah. Ini pengendalian dirinya bagus. Menyadari bahwa ujian biasa-biasa dan UN itu bagiku sama aja. Yang khawatir sekarang Mbak Afifah atau orang tua? Orang tua. Orang tua. Kasihan nggak? Kasihan. Kasihan. Dari situ ya. Kasihan. Kalau gitu, kalau kita melihat orang tua kasihan, kita mau bantah nggak? Mau kasih penjelasan nggak? Enggak. Kasihan. Orang tuanya nggak ngerti. Iya. Yang ngerti kan Mbak Afifah? Iya, dari situ tuh kayak anak tuh ngerasa kayak, aduh, kayak terlalu disuruh banget gitu untuk belajar. Jadi anak ikut tegang juga. Jadi situ. ditegangkan. Awalnya. Ya, jadi Anda ditegangkan gitu. Iya. Sebetulnya Anda stres nggak, tegang nggak tentang ujian? Sebenarnya biasa aja sih, Biasa santai aja. aja. Karena kan sama kayak ujian-ujian, biasanya kayak ujian kenaikan kelas. Betul. Jadi kalau begitu orang tua yang gelisah, yang khawatir ini perlu dikasihani ya. Iya dong, yang kepo kan orang tua. Iya. Kita tidak. Jadi harus gimana? Kita harus nunjukin gitu biar orang tua nggak. Jangan tambah kekhawatiran beliau. Beliau khawatir, kasihani. Kasihani. Nggak usah khawatir Bu, yang sekolah aku, Ibu doakan saja. Itu loh kasihan. Dasarnya apa? Kasih itu cinta.
Ibu yang khawatir itu baik. Ya, ini contoh. Ada anak kecil pegang boneka. Bonekanya kakinya kanan putus, tangan kiri putus. Yang dipegang hanya kanannya, telinga lepas, mata satu lepas. Anak kecil ini, oke? Dia jalan. Dia melihat di balkoni ada sepasang suami istri muda berantem. Yang di atas marah. What are you smirking about? Gitu kan, smiling about. Gitu dia bilang apa? You guys are lucky. You ada yang diajak bertengkar. Aku sendirian. Papa mamaku udah meninggal. Aku nggak punya kakak, nggak punya adik. I'm alone with this. Dengan bonekanya. You're lucky. Beruntung nggak punya mama yang ngomel. Beruntung. So pulang nanti, peluk mama, bilang ma, ngomel lagi ki, ngomel lagi ki. Saya jamin suatu ketika Anda akan kehilangan mama seperti saya kehilangan ibu. So mumpung ada, jangan jadikan kekhawatirannya itu sebagai beban. You bersyukur punya mama baik. Saya bilang, mama I love you. Mama, I love you. Maestro. Saya ini orangnya malas belajar, Pak. Kalau di rumah megang buku baru lihat judul udah ngantuk. Di sekolah juga begitu, Pak. Di sekolah pas ada guru masuk tiba-tiba ngantuk, pas udah keluar baru seger lagi. Nah, Sebentar. Pak Maestro ini ada gurunya, Pak Maestro di sini. Ada gurunya. So, kami sampai mandiri, gurunya pun nggak mau menemani. Udah ngantuk kalau ada gurunya. Oke, kalau lihat guru ngantuk, kalau guru pergi baru seger. Oke, terus apa lagi? sampai US kemarin saya masih seperti itu. Terus pas H-30 UN kemarin, saya berpikir kalau nanti yang akan saya hadapi adalah UN yang terakhir kalinya. Saya nggak mungkin ngebiarin UN terakhir kalinya itu nilainya buruk. Akhirnya saya berpikir keras bagaimana caranya supaya saya merubah diri saya menjadi lebih baik. Nah, saya menemukan dua cara, Pak. Apa itu caranya? Cara yang pertama, saya yakin bahwa orang-orang terdekat kita adalah diri kita. Jadi misalkan kita dekat dengan seorang penjahat, kita mungkin akan menjadi seorang penjahat. Oh, okay. Kebalikannya, kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita menjadi orang yang soleh. Nah, dengan hal itu saya mengubah teman pergaulan saya yang tadinya saya bergaul dengan orang-orang yang malas belajar, main kartu mulu. Nah, saya kurangi bergaul dengan mereka, saya bergaul dengan orang-orang yang tiap harinya tuh belajar terus, Pak. Nah, itu yang pertama. Oke, Yang kedua, saya yakin kalau kita ingin menjadi seorang master, maka kita harus belajar dari seorang master. Wah, Akhirnya saya ngumpulin teman-teman saya yang emang jago biologi, jago fisika, jago kimia. Saya bentuk suatu kelompok belajar dan alhamdulillah mereka merespon positif. Nah, akhirnya saya setiap pulang sekolah sekarang belajar bareng mereka. Pertanyaannya adalah apakah cara-cara yang sudah saya tempuh itu sudah cukup baik ataukah ada cara lainnya, Pak? Namanya maestro. Nama itu diberikan oleh ibunda dengan doa menjadi ahli, menjadi master. Dan selalu anak-anak yang nanti hebat itu, Pak, disiksa oleh masa muda yang tidak disiplin. Masa muda yang melihat judul aja langsung ngantuk. Ini hebat sekali ya, baru judulnya loh. Bayangkan kalau pergi ke perpustakaan itu buku kan judul semua. Iya loh. Jadi dia jalan dia perpustakaan tambah lama tambah rendah. So, Pak Maestro, menjadi seperti orang yang dekat dengan kita, itu betul sekali. Kalau Anda dekat dengan orang-orang yang suka menggerutu, mengeluh, Anda jadi pengeluh. Itu sebabnya salah memilih teman itu bahaya. Jadi orang bilang, memilih teman jangan pilih-pilih, itu salah. Pilih teman yang baik. Jadi Anda ketemukan orang-orang yang rajin-rajin itu. Iya, Pak. Saya kesini juga bersama teman-teman saya yang memang sering kesini, dia sering belajar, dia ngomong ke Mario Teguh yuk. Oh ya udah, ayo. Jadi saya sekarang hadir di sini, Pak. Saya kumpulin mereka, saya bentuk kelompok belajar, Pak. Jadi setiap hari belajar, saya bikin jadwalnya. Setiap hari pulang sekolah belajar terus, Pak. Super sekali. Saya mau bereksperimen sesuatu ya tentang anak muda ya. Boleh saya coba sekarang? Silakan, Pak. Ikhlas ya, coba ya. Insya Allah.
Kan katanya Anda membuka diri bagi perubahan. Good. Sekarang dadanya digagahkan. Good. Oke, diisi. Dengarkan ya, yuk, yang dalam. A. A. Good. Saya. Saya maestro. Saya maestro. Tadi kan gini, saya maestro. Tadi kan begitu toh suaranya? Coba sekarang, yang gagah, saya maestro. Saya maestro. Beda. Anak muda itu harus segera dipotong perjalanan salahnya. Kalau dia tidak saya potong sekarang, dia akan sampai besar menjadi gubernur bicaranya, saya ini gubernur. So, Pak, respect yourself. Tadi kan saya bilang, respect yourself. Hormati yang gagah. Oke? Sekarang kenalkan ke dunia, you are maestro. Saya maestro. Good. I am a big person. See? So, pesan saya, adik-adik, jangan teruskan kebiasaan yang menjadikan Anda tidak dihormati, tidak gagah. Jangan meneruskan mengasihani diri sendiri. You are important. Anda penting sekali bagi orang tua dan bagi Tuhan dan bagi bangsa ini. Berdiri yang gagah sekarang, respect yourself, dan lakukan sesuatu yang menjadikan Anda diri terbaik Anda. Gitu. Kita akan kembali sesaat lagi, belum selesai sampai di sini, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sayang sekali sama guru matematikanya ya. Aduh Bapak, ada soal lebih sulit lagi nggak?